Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kader-kader PDIP mulai ngamuk hari ini begitu kan ya. Bahkan dia mengatakan begini, PDIP tegak tagih ya KTA milik Gibran, kembalikan katanya begitu ya. Bahkan si Rudi ini begitu kan ya seolah-olah marah besar kepada Gibran begitu. Seolah-olah dia mengkhianati ya PDIP hari ini begitu kan. Kalau dicap sebagai mengkhianati di satu sisi benar juga begitu kan. Karena pada hakikatnya seharusnya Gibran itu pamit kepada PDIP atau keluar dari PDIP atau mau dipecat dari PDIP begitu kan. Sampai sekarang ya Pak Jokowi dengan Gibran begitu kan masih belum dipecat oleh Ibu Megawati begitu ya. Apakah PDIP ini takut untuk memecat kedua mereka begitu? Apakah PDIP masih membutuhkan Pak Jokowi atau Pak Jokowi masih membutuhkan PDIP? Dan akhirnya apa yang terjadi? Kita lihat saja mereka begitu. KTA sudah diminta begitu kan ya, secara logika begitu ya. Kembalikan ya KTA yang kemudian yang ada di Gibran katanya begitu. Jadi artinya apa? Artinya melihat dengan sebuah realitas ini kader-kader PDIP sudah mulai bergerak. Akses ke Gibran kepada PDIP sudah tidak ada lagi sih begitu ya. Artinya apa? Artinya sudah tidak ada akses begitu kan. Dan pada akhirnya apa? PDIP murka begitu. Ini melihat ini ada perlawanan politik dari PDIP begitu kepada Pak Jokowi nanti, kepada Gibran nanti begitu kan. Ini sudah jelas kalau anak bocil, anak ingusan seperti ini dibiarkan terus menjadi ya PDIP bisa apa begitu kan. Kan begitu pertanyaannya begitu. Ini banyak sekali pro dan kontra, tapi saya melihat dari sisi komentar-komentar dari netizen banyak sekali pro dan kontra. Ada yang mengatakan akses dari Gibran sudah tidak ada lagi kepada PDIP begitu kan ya. Artinya diusir mereka begitu. Ibarat pacaran putus lalu minta barang-barang gue, tolong balikin. Beraninya pecat Mas Budiman kalau anak kemarin sore takut banget katanya ya. Buang aja KTA-nya, lanjut perseteruannya. Woi ya, kasar banget ngomongnya. Baik-baik kenapa katanya begitu ya. Ini banyak sekali pro dan kontra komentar-komentar dari netizen begitu. Dan saya yakinnya bahwa ya seperti Gibran dan Pak Jokowi mending memundurkan diri saja begitu kan. Ini sudah jelas kok begitu kan. PDIP tidak mau pecat Gibran dan Jokowi. Jokowi tidak ingin begitu kan ya. Kalau anaknya nanti kalah misalnya bisa berlabuh kepada PDIP. Mungkin harapan hitungan-hitungan dalam kalkulasi politik seperti itu begitu. Coba bayangkan kalau ini begitu kan ya. Ada kader-kader PDIP yang kemudian tidak punya pengaruh besar. Itu sudah dipecat sejak awal begitu kan. Mendukung calon lain pasti dipecat mereka begitu. Kenapa Pak Jokowi sudah mendukung anaknya? Ya orang lain di situ begitu kan. Kenapa kok tidak dipecat? Kan itu pertanyaannya begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra hal-hal seperti ini begitu. PDIP harus berani ambil tindakan tegas terhadap kader yang nyebrang katanya ya. Kurang galak Pak, kembalikan katanya begitu. Seharusnya kan ditekan terus mereka begitu. Ambil juga mandat sebagai wali kota Solo jika tidak mau membatalkan diri sebagai capres-cawapres mereka ya. Balik oi Gibran, balik katanya begitu. Gimana begitu kan ya? Kembalikan oi, kira-kira seperti itu begitu. Buat apa KTA di situ begitu disimpan? Ya kembalikan aja sama kalau bisa sama jaket-jaketnya begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya akses Gibran sudah tidak ada lagi dari PDIP. PDIP sudah murka begitu kepada Pak Jokowi dan Gibran begitu ya. Perang batin antara mereka sudah terjadi begitu kan. Maka sejak awal saya sudah katakan begitu. Kalau Puan itu menjadi wakil presiden mungkin tidak seperti ini begitu kan ya. Karena apa? Karena kekuatan Puan di Trans Soekarno itu sangat memungkinkan terjadi begitu ya. Karena hanya Pak Mahfud di situ begitu kan. Coba bisa apa? Itu kan pertanyaan dari netizen begitu kan ya. Tetapi secara ini semua begitu, ini adalah negara demokrasi kita begitu kan ya. Kita harus bisa menentukan mana yang baik dan mana yang tidak begitu untuk memilih calon presiden. Bahkan PDIP tagih KTA milik Gibran, kembalikan dong katanya begitu ya. Dewan Pembina ya cabang DPC PDIP Kota Surakarta menunggu Gibran Raka Buming Raka mengembalikan kartu tanda anggota atau KTA yang pernah dibuatnya saat pertama kali menjadi kader partai berlambang banteng moncong putih itu. Hingga saat ini belum ada pengembalian KTA ya. Kata dia DPC PDIP Kota Surakarta ya, Hadi Rudiatmo ya.
Bahkan menurut dia, terkait dengan kontestasi politik ya, setiap warga negara berhak mencalonkan diri dan mencalonkan serta berhak dipilih dan memilih ya, dan memilih selama memenuhi syarat. Bahkan Mas Gibran ini dicalonkan oleh partai lain yang itu Mas Gibran, keputusan di tangan Mas Gibran. Kalau sudah memutuskan bergabung dengan partai lain, optimis ya kita, otomatis Gibran ya mengembalikan kartu tanda ya PDIP ke DPC begitu kan. Tapi kan aneh sekarang begitu, Gibran santai-santai aja begitu kan ya. Pas saat deklarasi sudah ya tidak bersama Gibran, gimana ini hitung-hitungan secara kalkulasi politik begitu kan. Dan apa yang terjadi selama ini begitu kan ya dengan Gibran, PDIP, Jokowi dan sebagainya, pendukung-pendukung mereka begitu. Akhirnya mulai saling cakar-cakaran mereka begitu kan ya. Ia mengatakan sejumlah ini belum ada pengembalian dan belum ada komunikasi yang terjalin antara DPC PDIP Kota Surakarta dengan Gibran usai mengumumkan bakal capres dan cawapres dari kubu Prabowo Subianto. Pada pengumuman tersebut diputuskan Prabowo mengandeng Gibran untuk maju pemilihan ya presiden di 2024. Bahkan nggak ada komunikasi sama sekali katanya begitu ya. Seraya menambahkan ya pada pendaftaran pertama kali ya. Bahkan termasuk surat pengunduran diri dikatakan belum masuk ke DPC PDIP Kota Surakarta. Meski demikian ya dikatakan hingga saat ini belum ada kepastian apakah Gibran benar akan mencalonkan diri sebagai wakil presiden atau tidak. Ya namanya calon itu daftar ke KPU, keputusan belum final ke KPU katanya ya. Tapi yang jelas sudah deklarasi di mana-mana begitu kan. Artinya kalau kita melihat dengan hal ini begitu ya, Gibran itu didesak begitu kan ya. Didesak bagaimana dia memundurkan diri ya. Terus kemudian setelah memundurkan diri dia seharusnya gitu kan ya dengan cara yang ada begitu kan datang kepada PDIP sebagai orang yang gentle begitu, dibesarkan oleh PDIP begitu. Ya pada akhirnya sekarang banyak sekali pro dan kontra begitu. Kembalikan aja si Gibran buat apa? Ya simpan KTA ya partainya sendiri yang kemudian dirinya sendiri sudah keluar mereka begitu. Jadi inilah perdebatan-perdebatan politik yang semakin hari semakin memanas begitu kan. Nggak tahu entah kapan ini selesai, tapi yang jelas begitu pendukung-pendukung Ganjar sekarang ini mulai agak kewalahan begitu ya. Dalam artian bahwa mereka pribadi sudah menargetkan ya akan menang katanya begitu. Tapi kenyataannya di masyarakat gimana kalau Pak Jokowi sudah mendukung anaknya sendiri kok begitu kan ya. Tidak mungkin lah di situ begitu. Jadi mulai agak kecewa, kekuatan mungkin 40% sudah keluar begitu kan. Sudah menunjukkan bahwa pribadi mereka sudah tidak menghiraukan PDIP. Kira-kira kan seperti itu begitu. Jadi masih banyak perdebatan-perdebatan selama ini begitu antara PDIP dengan Pak Jokowi ya. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.